قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الثاني وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله في دوام الله صلاة تقضون يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أصحنا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أديابا وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih pembahasan seputar tentang rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah haji. Di pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa rukun haji yang pertama adalah ihram. Maka berikutnya kita akan membahas rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wa huwa ar-ruknul a'zam fil haji. Bahwa wukuf di Arafah ialah rukun yang sangat agung, rukun yang sangat istimewa fil haji di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya jika orang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak wukuf di Arafah, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Man adraka Arafatan qabla an yatlu'al fajr faqad adraka al-hajj. Siapa saja orangnya yang menemukan Arafah qabla an yatlu'al fajr, sebelum munculnya fajar, faqad adraka al-hajj, maka dia sudah bisa dikategorikan menemukan ibadah haji. Berarti berangkatnya malam-malam dia. Berangkatnya malam, maka sampai datangnya fajar. Wa qad warada a'dhamu dhanbi man waqafa bi Arafatin wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. A'dhamu dhanbi, adapun seagung-agungnya pengampunan dosa adalah yang ketika orang wukuf di Arafah. Jadi insyaallah sebesar apapun dosa kita, ketika manusia pelaksanaan wukuf di Arafah, maka yakin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wasifan al-hal fi sa'id Arafat al-Tahir. Wa fi Arafatin kullu dhanbin mukaffar wa mughtafarun minna bi rahmatin ghafir. Waqtul wukuf min zawal asy-syamsi li yaumit tasi'i ila fajri yaumil ashir. Adapun waktu wukufnya yaitu ketika masuk dari lingkirnya matahari di tanggal 9, ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah ila fajri yaumil ashir, sampai muncul sampai datangnya waktu fajar di hari yang ke-10. Itu waktu wukuf. Wal qadrul wajib minhu al-hudur. Adapun ukuran kewajiban di dalam wukuf cukup hadir di tanah Arafah lahzatan wahidatan, walaupun hanya seketika. Jadi yang penting nyampe di situ, walaupun sambil lewat itu sudah dibilang wukuf. Contoh misalkan begini. Misalkan kita gambarkan ini adalah Arafah.
Arafah. Kita cukup lewat ke tempat ke Arafah itu sudah dibilang tidak harus kita diam di situ. Nah, walaupun hanya lewat saja ke Arafah situ itu sudah dibilang hukum, maka sah hukumnya, maka sudah pelaksanaan ibadah hajinya di itu sah. Jadi tidak harus iktikaf segala macam di sini. Walau lahadatan, walau marran, sekalipun hanya sekedar lewat atau aunaiman atau tidur datang ke Arafah malah tidur, itu pun sah hukumnya. Nah, cuman saya kan gitu. Wa syartul waqif ay yakuna ahlan lil ibadah. Adapun syarat orang yang melaksanakan wukuf ay yakuna ahlan lil ibadah, hendaklah keadaan orang yang melaksanakan wukuf ahli lil ibadah, ahli pelaksanaan ibadah. Emang tujuan wukuf semata-mata dia adalah orang ahli untuk melaksanakan ibadah walaupun hanya lewat ke negeri Arafah atau ke tanah Arafah, tapi emang niatnya melaksanakan rukun haji, yaitu dengan wukuf di Arafah niat untuk beribadah. Fala yasihul hukma alaih, maka tidak sah wukufnya orang yang sedang ayah, wasakron orang yang sedang mabuk, wal majnun orang yang gila. Nah itu rukun. Nah kesunahan di dalam wukuf banyak. Maka kesunahan di dalam wukuf al-ghuslu lil wukuf, pertama mandi dulu. Mandi untuk pelaksanaan wukuf. Nah itu sunnah. Yang kedua duhulu Arafah ba'da zawal, masuk ke tanah Arafah sebelum lingsirnya matahari. Yang ketiga al-jam'u bainal asraini, yaitu menjamak antara dua asar, artinya duhur dan asar dijamak takdim. Yang ketiga al-ikthar minal adhkar, sunnahnya memperbanyak zikir-zikir seperti membaca tasbih, membaca tahlil, membaca salawat ala Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa doa dan berdoa ma'al buka beserta nangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah. Jadi kalau rukun cukup hadir walaupun sekelewatan itu sudah mencukupi persyaratan wukuf maka sah. Tapi kesunahannya kalau bisa kita lebih datang awal biar bisa melaksanakan dikir-dikir atau tasbih-tasbih yang kita laksanakan ketika kita wukuf di Arafah. Yang kelima istiqbalul kiblah ma'at taharah, maka kesunahan wukuf menghadap kiblat ma'at taharah, keadaan kita serta suci itu. Yang keenam al-buruj lis-samsi inda sahrati tahta jabalir rahmah. Al-buruj lisamsi yang keenam sudah jelas-jelas nampak matahari hingga sohor, yaitu ketika di lapangan. Oh itu pas wukuf tuh matahari lagi terang-terang dia. Tahta Jabalir Rahmah, di bawah gunung Rahmah. Yang ketujuh al-jam'u bainal lail wan nahar, al-hudur fi Arafah lailan wa nahar, mengumpul antara siang dan malam, hadir di tanah Arafah lailan wa nahara, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Itu kesunahan di dalam wukuf. Rukun haji yang ketiga at-tawaf. Di sini mah tawaf dulu ya. Ihram harus ini dulu, tawaf dulu. Berikutnya rukun haji adalah tawaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq wa yusamma tawafal ifadah. Surutut tawaf asyarah. Adapun syarat tawaf yaitu 10. Ketika kita melaksanakan ibadah tawaf nanti Pak Ustaz, syaratnya 10. Satu, satrul aurah, tutup aurat. Yang kedua, at-taharatu 'anil hadath, suci daripada dua hadas kecil dan hadas besar. Falau lamasatu imra'atun ajnabiyatun batala wudu'uha.
apabila memegang kepada kita, nempel kepada kita imro'atun ajnabiyah, perempuan yang bukan muhrim, artinya perempuan yang lain, batala wudu'uhu, maka bisa batal wudu kita. Ketika batal wudunya, wa batala tawafuhu, maka tawafnya pun dihitung batal. Wa dzalika asirun, hal demikian dianggap sulit ketika orang berdesakan. Maka fala ba'sa bi taqlidi Imam Malik, maka tidak berbahaya kita taklid kepada Imam Malik di dalam melaksanakan tawaf. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, maka ketika nempel kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, maka bisa batal wudhunya. Apabila batal wudhunya, otomatis tawafnya pun bisa batal. Sedangkan keadaan demikian sulit ketika tawaf. Karena apa? Karena saking berdesakannya manusia melaksanakan tawaf, campur laki-laki dan perempuan. Maka kata ulama di sini tidak berbahaya kita taklid kepada Imam Malik. Taklid kepada Imam Malik, yang mana Imam Malik tidak batal seorang perempuan nempel kulit dengan laki-laki. Boleh taklid kepada Imam Malik karena emang syarat tawafnya harus suci. Fa'alaihi indama yatawaddau ayyadluka a'dha'uhu wa yamsahu jami'a ra'sihi. Yang ketiga, at-taharatu 'anil najasa fi thawb wal badan wal makan. Dan yang ketiga, syarat tawaf adalah harus suci daripada najis, baik najis mutawassithah maupun najis mukhaffafah, dan lebih-lebih najis mughalladah. Najis mughalladah ya najis anjing atau babi. Bisau di dalam pakaiannya, wal badan di dalam badannya, wal makan dan di dalam tempatnya. Dan yang keempat, ja'al baiti an yasarihi, jadikanlah Baitullah ada di sebelah kiri kita. Nah, gitu. Jadi muternya itu. Insya Allah kita bisa praktek pas manasik walau mahmulan. Wal hikmatu fi dzalika liyakuna al-baitu fi jihatil qalbi. Adapun hikmah ketika menjadikan Baitullah ada di sebelah tangan kiri kita, liyakuna al-baitu fi jihatil qalbi, agar adanya Baitullah itu di arah sebelah hati kita, berhadapan dengan hati kita. Yang kelima, al-ibtida'u minal hajaril aswad, memulai tawaf yaitu dari hajar aswad. Dari hajar di situ nanti ada pal hijau itu kan di situ. Yang keenam, mukhadatul hajari bi jami'i badani. Yang keenam, syarat tawaf lurus dengan hajar aswad bi jami'i badani, dengan keseluruh badan kita harus lurus menghadap hajar aswad. Fa idza bada'a minal hajari muqaddaman juz'an min badanihi alaihi ila jadil bab fala yasihu li adamil mukhadati bi jami'il badan. Maka apabila kita memulai tawaf dari hajar aswad, muqaddaman juz'an, dan lebih maju satu juz dari badan kita kepada pintu yang ada di Baitullah itu, multajam dengan multajam, maka tawaf kita dianggap tidak sah. Kenapa? Karena badan kita tidak menghadap kepada hajar aswad. Yang ketujuh, kaunuhu sab'an yaqinan, keadaan tawaf harus 7 kali putaran. Harus 7 kali yakin. Harus yakin. Yang kedelapan, kaunuhu dakhilal masjid. Yang kedelapan, keadaan tawaf harus sudah masuk di dalam masjid. Yang kesembilan, kaunuhu kharijal baiti wa syadarwan wa hijril Ismail, adanya tawaf yaitu sudah di luar Baitullah dan di Sadarwan. Sadarwan itu yang dekat Baitullah itu ada Sadarwan. Wa hijr Ismail dan hijr Ismail. Insya Allah kalau belum ke sana nggak kebakar apa Sadarwan apa. Yang ke-10 ada musarrif li ghairihi. Yang ke-10 syarat tawaf jangan berpaling daripada Baitullah, tetap harus ke arah Baitullah. Waktu tawaf min mutasifil lailatin nahri lailatul ashr, adapun waktu tawaf yaitu pada malam ke-10
wa la yahruju waqtuhu madal hayah wal afdal ta'jiluhu yawman nahri qabla az-zawal fayaudu ila Mina fayusalli adh-dhuhra biha. Wal afdal adapun keutamaan ta'ziluhu mendahulukan tawaf yauman nahri pada hari lebaran qabla zawal sebelum lingsirnya matahari. Jadi sebelum lingsir matahari di hari lebaran maka kita sudah melaksanakan tawaf. Maka setelah tawaf fayaudu ila Mina, maka kita berangkat ke Mina. Maka setelah itu kita melaksanakan sholat zuhur di Mina. Nah itu syarat-syarat pelaksanaan tawaf. Insya Allah kalau udah kesana mah kebayang oh ini. Insya Allah nanti mau kesana aja dulu dah. Itu pelaksanaan ibadah haji. Jadi rukunnya rukun haji 6. Pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga wukuf di Arafah, yang keempat sa'i, yang kelima nyukur, yang keenam tartib baina ma'dhamil arkan, antara agung-agungnya rukun. Maka rukun ini harus dilaksanakan. Maka jika yang 6 ini tidak terlaksana, maka berarti ibadah haji kita tidak sah. Sama halnya seperti dengan rukun sholat, tidak jauh beda. Maka salah satu saja rukun sholat kagak kebawa sama kita, maka sholat kita dianggap tidak sah. Gitu. Seperti rukun sholat 17, niat, takbir, baca Fatihah, ruku, tumanina. Dari yang 17 ini misalkan kagak ada, maka tidak sah. Seperti Pak RT Piko, berdiri itu termasuk rukun kan? Berdiri. Bagi orang yang sehat, tidak boleh sholat fardu itu sambil duduk, tidak boleh. Maka tidak sah. Kecuali orang sakit. Ya, misalkan kita sholat zuhur, sedangkan berdiri itu termasuk kepada rukun. Maka jika orang melaksanakan sholat, dia sambil duduk, sedangkan dia mampu untuk berdiri, maka tidak sah. Di perahu, apanya? Perahu nggak bisa diri. Goyang-goyang. Apa itu lain lagi. Kalau di dalam dulu, yang penting pertama awalnya saja. Awalnya kita sudah menghadap kiblat. Walaupun nanti sudah perjalanan rukunnya, menghadap wetan, menghadap kulon, sama amat. Orangnya kan dia nggak bisa berdiri. Iya. Goyang. Dia jatuh. Apanya? Dia goyang-goyang. Itu malahin lagi. Jangan Tuh, maka tidak sah. Sama, salah satu saja dari rukun itu hilang, maka sholatnya pun tidak sah. Selain itu mah boleh saja. Sama di dalam ibadah haji pun yang dipentingkan, yang dilihat adalah rukun. Jadi jika rukunnya terlaksana yang 6, insya Allah ibadah hajinya sah. Adapun kesananya seperti kesempurnaan, seperti kesunahan, sama itu seperti kesunahan di dalam sholat. Kenapa adanya sunnah? Maka diadakan sunnah liya'mula naqsal faraid, untuk menyempurnakan kekurangan di dalam fardu. Jadi adanya sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan di dalam fardu. Maka di dalam sholat pun ada sunnah yang diberjamaahkan, ada sunnah yang tidak harus diberjamaahkan. Sholat ada yang sunnah diberjamaahkan, sholat ada yang tidak sunnah diberjamaahkan. Mana salat yang tidak dianjurkan berjamaah? Seperti salat rawatib, qobliyah, dia tidak harus diberjamaahkan. Apalagi seperti salat duha tidak diberjamaahkan. Apalagi salat tahajud tidak diberjamaahkan. Adapun itu di pondok-pondok pesantren modern itu mah tarbiyah. Itu mah bentuk pendidikan, ya. Adapun hukum asal salat tahajud itu tidak disunahkan untuk berjamaah. Hukum asal sholat duha tidak dianjurkan berjamaah. Masing-masing aja tidak. Nah, kalau di pondok-pondok pesantren modern kan diberjamaahkan, bangun tahajud. Itu mah bentuk tarbiyah, pendidikan agar terbiasa melaksanakan sholat duha, agar terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Adapun asal sholat tahajud ataupun duha tidak sunnah diberjamaah,
Yang sunnah diberjamaahkan itu seperti sholat tarawih, boleh, seperti sholat idul fitri, seperti sholat idul adha, seperti sholat gerhana. Nah itu baru sholat sunnah yang boleh diberjamaahkan. Adapun sholat duha maka agak. Ini mah di sekolah-sekolah kadang diberjamaahkan imaman lillahi ta'ala. Ustaz lagi yang mimpinnya. Nah di situ maka harus bisa membedakan mana yang sunnah diberjamaahkan, mana yang tidak sunnah diberjamaahkan. Nah di dalam haji pun sama. Jadi yang penting rukunnya saja. Adapun sunnah-sunnah nanti untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam fardu, maka insya Allah akan disempurnakan dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah. Nah yang keempat rukun haji adalah sa'i. Bagaimana sa'i? Ayas'a sab'a marah baina jabal Safa wal Marwah, yaitu lari kecil 7 kali antara dua gunung, yaitu gunung Safa dan gunung Marwah. Liqaulihi ta'ala, dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Hadisnya, ayat Al-Qur'annya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya gunung Safa dan Marwah min sya'airillah itu sebagian tanda-tanda syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita, barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah atau melaksanakan umrah, maka tidak dosa baginya untuk melaksanakan sa'i ayat tawaf bihima, tawaf bihima di antara gunung Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Surutus sa'i, adapun syarat sa'i yaitu 6 syaratnya. 1, ayat da'a fi kulli witrin di Safa, dimulai dari gunung Safa, dimulai dari gunung Safa, al-ula wa salisa wa khamisa wa sabi'a. Jadi yang ganjil-ganjil dimulai dari Safa, yang pas-pas itu di Marwah. Ayat da'a fi kulli syafin bil Marwah, memulai di dalam yang syafin. Syafin itu lengkap, berarti 2, 4 itu pas nyampe gunung Marwah. Asaniyah wa rabi'ah wa sadisah. Ayyakuna sab'an, hendaklah sa'i itu 7 kali putaran. Fadihabuhu marratun, maka berjalan kita maka dianggap 1 kali, wa auduhu ukhra, ketika nyampe lagi maka itu pun dibilang 1 kali. Ayyakuna tawaf sahih rukun au qudumin. Yang kelima ada musarfih li ghairi, jangan berpaling kepada selain sa'i, maka harus niat sa'i. Itu syarat-syarat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji yang keempat adalah sya'i. Yang kelima al-khamisu al-halqu aw taqsir. Rukun haji yang kelima adalah nyukur rambut atau taksir atau gunting. Adapun ukuran wajib pelaksanaan syukur, ijalatus sya'ri sa'ratin, cukup menghilangkan 3 rambut. Nah, cukup. Begitupun walaupun 3 rambut kita begini udah cukup, tidak harus dimotakin. Aman lah gitu. Gondrong ya? Aman ya? Jadi cukup. Ukuran wajib cukup 3 helai rambut pun itu sudah mencukupi persyaratan. Dia harus dibotakan, aman, digondrong, tenang aja. Itu apa namanya, rukun yang kelima. Maka rukun yang keenam tertib baina maqdamil arkan, dari agung-agungnya rukun. Jadi harus dari awal dulu. Jadi apa namanya, harus berawal dulu dari apa namanya, pertama ihram, tawaf, sa'i, gitu. Harus dari itu dulu. Maka harus jangan langsung apa namanya, jangan langsung tawaf, ihram belum, maka harus tartib.
Wa wajibatul haji sittatun, adapun kewajiban haji yaitu 6. Kaunul ihram minal miqat, adapun keadaan ihram minal miqat yaitu harus dari miqat. Miqat adalah tempat di mana kita niat ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Miqat namanya. 1 al-mabit di Musdalifah. Wal kabayang di Musdalifah. Romi Jumrah itu apa? Janda. Musdalifah janda. Kasar ya. Dasar. Insya Allah ini harus sambil praktek. Kalau kagak praktek nanti ngapa? Begitu ya teh ya. Tapi walaupun begitu insya Allah minimal kita sudah tahu ini. Minimal itu. Minimal. Itu di dalam pelaksanaan ibadah haji insya Allah. Tetapi dari rukun-rukun yang 5 ini, haji, puasa, zakat, sholat, maka jika dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, yang lebih utama adalah ibadah sholat. Makanya runtutan rukun Islam itu pertama syahadat, yang kedua sholat. Kenapa? Pertama syahadat, yang kedua haji. Kagak repot urusannya kan gitu. Makanya ibadah haji itu ditaruhnya belakangan kan gitu. Makanya ulama itu luar biasa. Jadi haji ditaruhnya yang belakang. Makanya runtutan rukun Islamnya syahadat, sholat, zakat. Tidak zakat dulu, tidak puasa dulu, runtutannya adalah sholat. Kenapa? Karena ibadah yang paling afdal dari fardu yang 5 ini, puasa, zakat, haji, itu lebih agung pelaksanaan ibadah sholat. Nah gitu. Nah gitu. Nah itu. Maka walaupun belum mampu ke sana ya minimal sholatnya PRT lah. Yang itu ya PRT itu ya. Minimal itu aja dulu. Minimal sholat. Masih malu berjamaah di rumah saja, berjamaah sama istri. Agak hafal surat-suratnya, surat gacor aja, Ikhlas sama Qul ya al-kafir. Kafirun, baru kata istrinya, aku baru terasa punya imam kayaknya. Mantap itu. Sayang aja. Baru terasa punya imam. Ternyata diimamin oleh suaminya. Kawan, masya Allah, luar biasa. Minimal itu, minimal. Lanjut Junub. Lanjut Junub ya. Luar biasa. Terus kalau RT4. angkat. Minimal itu. Makanya alhamdulillah ibadah haji mah diletakkannya yang kelima. Cuman kalau seandainya orang kagak ibadah haji ya masih dosa. Kalau seandainya masih sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji jangan sampai RT mati duluan. RT ini mati duluan kalau sebelum pelaksanaan ibadah haji. Makanya doanya tuh, ya Allah janganlah kau wafatkan kami sebelum kau wafatkan kami setelah pelaksanaan ibadah haji. Bukan berarti setelah haji langsung mati, tidak. Artinya Allah izinkan agar kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima dulu. Jangan sampai kita wafat belum pernah melaksanakan kewajiban ibadah haji. Tapi kalau seandainya RT udah daftar udah semalam, keburu mati, ya beda lagi urusannya. Nah, kagak apa-apa itu mah. Berarti sudah tidak dipertanyakan nanti. Karena kalau ukuran sudah mampu ya mampu. Dibilang kagak mampu kagak ada alasan. Rumahnya juga tingkat. Angkot 4 kan gitu. Nah, cuman kalau dijual kagak cukup kayaknya. Cuma 25 juta. Kalau ke tempat cuma 100 juta. Kata 150. Harus jual rumah segala macam. Kan buat daftar dulu. Vario masih ada. Vario ada. Vario. Ya minimal itu aja dulu. Minimal perbaiki sholatnya dulu. Insya Allah jika sudah perbaiki sholatnya, minimal kalau kemarin sholat belum tahu rukun, ya minimal
adab lah. Kalau dulu sholat pakai kaos ya, kalau sholat mah pakai tangan panjang gitu. Itu aja dulu, perbaiki itu dulu tuh. Kalau kemarin sholat pakai baju partai, coblos nomor 1. Kalau lagi sholat mah jangan, minimal itu ya, minimal bajunya ya, walaupun tinggal berwarna ya minimal panjang. Walaupun pakai kaos sah saja karena sudah menutup aurat, minimal ada perbaikan. Yang tadinya masih pakai lengan pendek, maka minimal pakai tangan panjang. Itu bentuk etika, bentuk adab ketika kita menghadap sang Khalik, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu etika namanya, adab ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit demi sedikit, tidak harus langsung tutup. RT kan bukan anak pondok, RT kan anak kakek. Ya minimal dikit insya Allah. Selanjutnya belum bisa setelah sholat langsung wa ilaikal kacir, minimal setelah sholat istighfar. Gitu aja dulu pelan. Karena nanti ketika orang sudah merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, nikmatnya segala macam, lupa dengan segalanya. Seperti ngeplaynya orang yang sedang sabu. Ngeplay ibadah itu jadi ngeplay ini emak. Nah, gitu. Jadi kenapa kita sholat masih gelisah, ngaji masih gelisah? Kenapa? Belum merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Seperti halnya kita belum merasakan nikmatnya maksiat. Gitu. Jadi kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, ya itu tidak bisa dibayangkan. Nikmat gimana sih nikmat? Seperti pengantin baru nikmat apa enggak? Bisa dibayangkan apa enggak? Diceritakan pun bingung yang ceritain bagaimana nikmatnya. Cuman kita yang merasakan nikmatnya bagaimana jadi pengantin baru. Kan begitu. Ceritain orang yang belum bingung ya. Nah itu nikmat, saking nikmatnya tidak bisa diceritakan kepada orang lain, cukup kita yang merasakan. Begitu budal dengan nikmatnya kita zikir, nikmatnya kita sholawat, nikmatnya kita sholat, itu yang merasakan hanya kita. Oh begitu nikmatnya ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai lupa dengan segalanya kenikmatan yang lain. Maka insya Allah pelan-pelan dulu berarti ya, pelan-pelan berproses, apapun itu berproses. Tidak bisa langsung instan. Yang instan hanya Indomie. Tahu bulat? Ya, tahu bulat ya. Itu hanya tahu bulat insya Allah. Yang penting kita insya Allah dawam saja malam Selasanya, malam Jumatnya proses. Dikit. Insya Allah dari ngaji kita itu nanti sedikit perubahan terbentuk. Perubahan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dari perubahan dari keluarga, perubahan dari ekonomi, perubahan dari ketenangan hati. Karena ketenangan hati itu tidak bisa tanpa kita hadir di majelis